Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan jari-jari lingkaran ya, dari sebuah keliling atau luas yang diketahui. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya yang kita akan pelajari. Ya, misalkan gini, ada contoh soal keliling lingkaran itu 88 cm. Lalu tentukan jari-jari lingkaran yang di atas. Nah, bagaimana cara kita menentukan jari-jarinya? Ya, gampang aja. Kita selalu harus berangkat dari fakta atau hal yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah belajar bahwa keliling lingkaran itu sama dengan pi dikali diameter. Nah, berarti yang harus kita cari dulu yang mana? Kita akan mencari diameter. Kenapa diameter? Karena diameter ini berhubungan dengan jari-jari. Karena D itu sama dengan 2 kali R. 2 kali R berarti R itu sama dengan D dibagi 2 begitu. Jadi kalau kita sudah dapat D-nya, kita akan tahu berapa R-nya. Oke? Nah, kita langsung aja diketahui di soal kan 88 nih kelilingnya. Berarti kita gantikan nih keliling lingkaran ini kita gantikan dengan 88 cm. Sama dengan pi dikali D. Ya. Nah, sekarang yang kita akan cari itu adalah D-nya. D-nya berapa? Nah, berarti bagaimana cara kita untuk mengubah pi-nya ini menjadi 1? Ya, kenapa 1? Karena 1 dikali D ya hasilnya D. Begitu 1 kali 2 hasilnya 2. 1 kali 3 hasilnya 3. Karena 1 ini adalah identitas. Perkalian ya. Perkalian. Nah, gimana caranya? Pi diapain biar jadi 1? Kita kali. Kita bagi. Kita bagi pi. Sebenarnya lawan dari kali berarti kita bagi pi. Ya. Nah, kalau sebelah kanan kita bagi pi, berarti sebelah kiri juga harus kita bagi pi. Begitu. Pi dibagi pi, hasilnya 1. Sama dengan 88 cm per pi. Nah, berarti kita bisa tulis D sama dengan 1 kali D, D. Sama dengan 88 cm dibagi pi. Ya, oke. Saya lupa ini ya, stepnya. Nah, lalu abis itu gimana caranya? Kita gantikan pi-nya. Ya, kita gantikan pi 88 cm dibagi pi-nya berapa? 22/7. Ini ya. 22/7. Pi-nya sama dengan. Nah, kenapa saya pakai 22/7? Kenapa nggak 3,14? Karena saya berpikir gini. Karena 88 ini bisa dibagi dengan 22/7. Makanya saya pilih. Kenapa? Karena ingat konsep pembagian pecahan. Ini kan per 1 nih. Berarti 88 cm tanda bagi menjadi kali, yang belakang diputer. Ya. Nah, di sini kan kamu bisa lihat kan, berarti sebenarnya ya 88 ini kita bagi dengan 22. Ini 1, 22 bagi 22 1. 88 bagi 22 sama dengan 4. Lalu 4 cm dikali 7 sama dengan 28 cm. Ini sama dengan D. Berarti kita tahu nih D-nya. Ya, berarti kita tahu D-nya itu sama dengan 28 cm. Berarti R-nya sama dengan, ya udah tinggal kita bagi 2 D-nya. Cm dibagi 2 sama dengan R sama dengan 14 cm. Oke? Gampang kan? Jadi kita berangkat dari hal yang kita ketahui ya, anak-anak. Nih, penting ini sekali. Kita lanjut ke contoh luas. Nah, di sini diketahui luas lingkarannya adalah 154 cm pangkat 2. Ingat, luas itu pangkat 2, begitu ya. Nah, tapi sebelum kamu belajar tentang luas, kamu harus tahu ya akar. Ada yang namanya akar, begitu. Tapi nanti kita lihat ya di mana fungsinya akar. Pertama kita kerjakan dulu, berarti kita akan tentukan jari-jari sama ya, tapi yang diketahui kita berangkatnya dari luas. Berarti kita akan berangkat dari luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi kali R pangkat 2, betul ya?
Oke. Nah, sekarang kita tinggal gantikan nih luas lingkarannya dengan 154 cm pangkat 2. Berarti 154 cm pangkat 2 atau kuadrat. Sama dengan pi kali R pangkat 2. Nah, sekarang yang kita tanya itu adalah R kuadrat kan. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita menghilangkan pi? Ya kita bagi dengan pi. Kalau sebelah kanan kita bagi dengan pi, sebelah kiri juga harus kita bagi dengan pi. Sama kayak tadi prinsipnya ya. Berarti 154 cm dibagi pi. Ini ada kuadratnya, sorry. Ya, jadi R sama dengan ini. Nah, saya pakai lagi R-nya adalah 22/7. Ya. Jadi kamu harus tahu kenapa R-nya tuh harus pakai 22/7 ya. Jangan asal. Tapi seiringnya waktu kamu langsung bisa tahu 154 itu kira-kira bisa bagi 22 atau enggak begitu ya. Karena 154 itu bisa dibagi 22 sebenarnya. Jadi 154 cm pangkat 2 ya dibagi 22/7 sama dengan R kuadrat. Nah, lalu ingat pembagian pecahan, tanda bagi ini ya, tanda bagi itu berubah menjadi kali, lalu yang belakang kita putar. Sama dengan R kuadrat. Ini bisa kita coret sama dengan 7. Kalau kamu hitung 154 dibagi 22 itu sama dengan 7. Tahu dari mana nih? Lihat nih, 22 dikali 7. 14, simpan 1, 7 kali 2, 14 tambah 1, 15 ya. Benar kan? Berarti 154 dibagi 22 sama dengan 7. Nah, lalu sorry. Ini sentimeternya nggak kecoret ya. Ini sentimeternya masih ada nih. Kuadrat yang kita coret cuma 154-nya aja. Nih. Ya biar nggak salah paham. Ini cuma 154-nya aja. Sentimeternya masih ada. Berarti 7 pangkat 7 kali 7 ya. Sentimeter kuadrat sama dengan R kuadrat. Begitu. Nah, saya bisa hitung ini adalah 7 pangkat 2. Sentimeter pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah R. Ya, jari-jari itu adalah R, bukan R kuadrat. Ya, tidak sama dengan ya bukan R kuadrat. Tapi yang di sini R kuadrat, gimana caranya biar jadi R? Berarti kita harus butuh akar. Kenapa akar? Akar di sini adalah akar pangkat 2. Ya, basisnya adalah 2 di sini, ya. Pangkatnya adalah 2. Nah, sekarang ini juga ternyata bukan cuma 7 doang yang diakarin, tapi ini juga diakarin. Berarti akar pangkat 2 dari 7 sama dengan 7. Akar pangkat 2 dari cm pangkat 2 sama dengan cm. Akar R pangkat 2 sama dengan R. Kenapa? Karena sebenarnya pangkatnya kita bagi. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Oke? Nah, 1 pangkat berapa? 1 ya 1. Kalau misalkan 3 pangkat 1 sama dengan ya 3. Ingat pangkat itu apa ya? Jadi kamu harus tahu. Jadi kita harus pakai akar ya. Jadi saya review dulu. Saya ajarkan dulu kalau belum tahu. Jadi akar itu dimulai dengan pangkat 2. Misalkan akar R pangkat 2. Saya hapus dulu, nggak jelas. Oke, kita udah masuk ke akar. Saya garis aja biar gampang. Jadi akar ya. Akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Ya, misalkan berarti kalau misalnya akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2. Ya, kenapa? Karena kamu tahu 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Ya. Oke, akar 9 pangkat 2 sama dengan 3. Karena kamu tahu Karena kamu tahu bahwa 3 dipangkatin
2, ya, sorry. 3 dipangkatin 2 sama dengan 9. Begitu, kebalikannya ya. Oke. Jadi begitu, kebalikannya dari pangkat. Akar itu adalah kebalikannya dari pangkat. Begitu. Ya. Kenapa bisa begini? Akar pangkat 2 sama dengan 3. Begitu kenapa? Karena ya sebenarnya adalah yang terjadi adalah kita bagi sebenarnya pangkatnya. 2 ini 3 itu 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 3. 2 per 2 sama dengan 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Begitu ya. Jadi sebenarnya ini pangkatnya kita bagi dengan ini. Begitu. Misalkan saya ganti deh. 2 pangkat 8. Ya, akar pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 8 per 2. Pangkatnya kita bagi dengan ini. Akar di sini ya, pangkat akarnya. Berarti 2 pangkat 4 gitu, sama dengan 16. Begitu. Jadi kamu harus belajar lagi tentang pangkat ya. Berarti kalau misalnya R kuadrat kita pangkatin pangkat 2 berarti 2 bagi 2 R pangkat 1. Begitu. Kalau centimeter pangkat 2 sama dengan ya udah centimeter 2 pangkat dibagi 2, 1 cm pangkat 1. Begitu. Ya. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih bingung, kalian bisa ulang lagi videonya. Terima kasih.